senang nih bertemu sama teman-teman lagi di waktu yang udah selesai, udah pandemi udah selesai. Iya dok. Bebas ya. Jadi saya juga udah malas pakai masker, sudah lewat lah eranya pakai masker. Iya, udah bebas kan? Dan mudah-mudahan pelayanan KIA kita udah bisa lebih maju lagi. Tangerang nih harusnya bisa lebih leading lagi nih. Angka kematian ibu kita kemarin juga masih menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Serang. Pandeglang sama Lebak katanya sedikit. Dari data Pandeglang sama Lebak katanya sedikit, tapi walau besok. Data yang ada Serang paling banyak, kedua Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang dan Tangsel sedikit, tapi nanti kita evaluasi lagi. Rumah sakit Cisauk rujukan tadi udah bagus. Murniasi sekarang udah terima BPJS, kemarin sempat nggak terima BPJS berapa lama. Selaras juga, setelah Cisauk juga kemarin sempat beberapa lama nggak terima BPJS juga. Jadi otomatis paling dekat rujukan kemana gitu? Kalau Cisauk Selaras dok. Selaras kan bukan waktu itu sempat putus hubungan juga sama. Sekarang sudah. Sekarang udah kan, Murniasi juga sekarang udah kan. Waktu kedua rumah sakit itu RSU rumah Keris gimana? Iya, kadang ke rumah sakit luar ini dok, Yunani kita dok, jadi rumah sakit Keris, Hermina, situ dok. Dekat itu, berapa Dekat, jam? dok. Setengah jam? Paling Setengah jam ya? Pena 98 tuh jauh. Lumayan, tapi dia nggak macet dok, enaknya di situ. Siap. Riz siapa? Riz Daniel juga. Dokter Daniel jalan hanya di Pena dok, paling dokter Aldi. Barasilang. Iya. Oke. Tes lah. Jadi tapi bagaimanapun saya selalu bilang bahwa tugas teman-teman tuh relatif lebih susah dibandingkan tugas kami di rumah sakit. Tugas teman-teman di puskesmas itu ada 3. Yang pertama adalah penapisan, identifikasi, dan juga tata laksana awal. Ini tugas teman-teman, jadi nggak gampang. Kalau kami di rumah sakit dapat rujukan busuk, ya udah enak-enak aja deh kita kerjain. Apalagi kalau misalnya pasien udah busuk, ya udah inform konsen busuk selesai gitu. Maka teman-teman, ada beberapa topik yang teman-teman harus bisa. Kalau buat saya, yang pertama pasti HPP, yang kedua pasti preeklamsia berat. Yang ketiga, kadang-kala teman-teman kalau kita punya waktu nanti kita ngomongin tentang distosia bahu. Walaupun nanti kita akan sebentar banget ngomongin distosia bahu. Oke? PEB. Kalau kita bicara benar, terus buat teman-teman, dokter lo pasti udah pada belajar USI pasti udah. Ada ikut PL, baru diadain PL dari nanti bulan Juli ya dulu ya. Untuk yang dokternya baru PL bidan. Oke. Tapi kemarin sebagian ya dok ya, ya. Iya, sebelumnya sudah 20 puskesmas. 20 ya? Dokter-dokter Cisauk udah? masuknya tahun ini kan? Ya, jadi belum ya nanti Juli. Karena kota Tangerang kemarin udah sempat kedua desa semuanya udah ini. Begitu. Jadi kita akan bilang bahwa yang pertama adalah teman-teman harus bisa antenatal care-nya harus oke banget. Karena kenapa kita sekarang udah, kalau saya pribadi saya tim ANC. Saya lebih fokus sama ANC karena buat saya kita selalu bicara bahwa satu, jumlah nakes makin banyak. OJT kita udah sering banget. Gadar Matneo udah pinter banget nih. Tapi kenapa anak matiin ibu nggak pinter? Curiganya ANC kita yang babak dulu. ANC itu babak dulu. Penapisannya nih yang jelek banget gitu. Datang pasti PV, datang eklamsi. Nah, ini yang paling penting. Jadi nanti tugas Pak Eki dan teman-teman dokter untuk penapisannya tuh, oke? Jadi mulai screening awal, K1 harus sudah mulai terpapar sama dokter. K1 harus sudah terpapar sama dokter. Jadi nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba nggak ketahuan kalau pasiennya punya sakit jantung. Nggak ketahuan tiba-tiba pasiennya punya sakit paru-paru yang udah kronis banget, napasnya nggak bagus, segala macam. Jadi harus sudah mulai di screening. Kemudian tata laksana screening awal faktor risiko preeklamsia berat juga sudah dikerjain. Pemberian pengencer darah, ini Aspilet, Ascardia dan segala macam 1 kali 80 mg 1 kali 1 mulai dari 16. Ada ide lain?
12 16 minggu. Dari literatur tertulisnya mulai dari late first trimester. Jadi mulai dari hamil 11 12 minggu. Jadi kalau tiba-tiba datang ke Pak Eki di hamil 8 minggu dan Pak Eki menemukan ini pasien faktor resiko untuk preeklamsia. Faktor resiko loh ya. Usia yang sudah 35, jarak anaknya lebih dari 10 tahun, anak baru dari pasangan baru dan lain-lainnya. Potensi, maka tulis potensi preeklamsia. Rencana pemberian aspilen atau mini aspi 1x80 mg mulai hamil 12 minggu. Harus tertulis dengan bagus toh. Jadi dokumentasi itu penting banget tuh. Nanti pelaksana di lapangan teman-teman bidan kan, oh dokter Eki udah nyuruh nih rencana nih potensi, maka gue ada ngasih mini aspi, tapi kapan? Mulai dari 12 minggu sampai dengan 34 minggu sampai dengan 34 tertulis. Kenapa? Karena kadang-kala pasien suka kabur tuh, hilang. Saya tulis tuh minum ini sampai dengan 34. Karena kalau pasien hilang, jangan sampai pasien tiba-tiba datang masih minum aspirin. Babak belur tuh, karena teori lama 1 minggu harus bersih aspirin untuk perdarahan persalinan. Walaupun kalau yang teori terbaru katanya 3 hari juga clearance-nya udah bagus, tapi kalau saya sih masih literatur masih bilangnya 1 minggu. Jadi makanya itu di 34. Pemberian kalep 3 kali 500 mg mulai dari sedini mungkin, mulai dari pertama kali ketemu pertama kali sampai dengan saat term mungkin, sampai lahir dikasih kalep kayak begitu. Nah, terus kemudian pasien akan datang. Oke lah, yuk. Kemudian selanjutnya harus tahu bahwa kalau ada preeklamsia, sekarang teh sudah pakainya teh sudah nggak pakai lagi yang namanya hipertensi kronis, hipertensi gestasional, preeklamsia ringan, preeklamsia berat. Sekarang udah nggak pakai itu lagi. Tapi nice to know aja, pakainya sekarang cuma preeklamsia with severe feature sama without severe feature. Walaupun tata laksananya sama. Jadi nggak usah ribut, di otak nggak usah bingung, karena hanya perbedaan nama. Cuman bedanya adalah tata laksananya aja yang beda. Oke? Kita cuma beda tata laksana yang hanya beda nama, tata laksananya sama. Jadi kalau misalnya kelompok sini adalah orang-orang dengan dulu namanya hipertensi kronis, kemudian hipertensi dalam kehamilan atau hipertensi gestasional, kemudian preeklamsia ringan, adalah kelompok yang tidak diberikan MGSO4. Sama aja, zaman sekarang juga, cuma namanya adalah preeklamsia without severe feature. Jadi nggak usah bikin riuh di otak gitu. Without severe feature. Kalau kelompok sini adalah orang-orang yang dari dulu dikasih MGSO4, apakah itu dia PEB, apakah dia PEB edem paru, apakah dia PEB sindrom, namanya berubah menjadi preeklamsia with severe feature. Intinya adalah cuman kelompok sini dikasih MG sama kelompok sini nggak dikasih, kelompok sini nggak dikasih, kelompok sini dikasih. Jadi nggak usah ribet dengan penamaan. Kalau buat saya melihatnya selalu seperti itu. Once upon a time 5 tahun lagi mungkin namanya berubah lagi, ya nggak ada masalah. Cuma nama doang aja. Tiba-tiba teh namanya teh berubah jadi yang satu teh jadi tongseng, yang satu jadi giling, nggak ada masalah. Yang penting tata laksananya sama. Oke? Yang satu teh jadi Avanza, yang satu lagi jadi Veloz, nggak ada masalah. Oke? Nah, tata laksananya sama. Dan itu yang harus teman-teman harus bisa pahami bersama. Oke? Gimana kalau ketemu pasien dengan kelompok yang tanpa diberikan MGSO4? Gimana ini? Pasien ketemu dokter bidan Widya sama ini bidan Anita, dokter Anita, dokternya bidan Widya sama bidan Widya tiba-tiba menemukan ada pasien dengan tensi tinggi 150/100. Oh iya, zaman sekarang pokoknya kita lebih lihat tensi. Begitu tensi di atas 160/110 selesai. Pokoknya sudah masuk ke dalam kelompok sini. Oke?
Begitu tensi sudah 160/110 selesai, sudah masuk ke dalam kelompok dikasih MgSO4. Kita katakan ada pasien tidak masuk dalam kelompok MgSO4, tensi 150/100, proteinurin negatif. Apa yang dikerjakan? Kasih antihipertensi, nifedipin, boleh kasih metil dopa. Apalagi nifedipin berapa banyak? 40 mg. Kasih metil dopa 3/250, boleh, terserah lah, ada apa aja. Habis gitu observasi, terus rujuk ke polikandungan. Tugasnya cuma itu doang. Kasih obat antihipertensi, kemudian rujuk ke polikandungan. Ditangkap di puskesmas sama Mbak Widya. Kemudian udah dikasih surat rujukan ke polikandungan. Mau kemana Bu? Mau keris. Oke, kasih polikandungan keris. Selesai. Bidan desanya bidan Ani, Kiki. Bidan desanya bidan Kiki. Widya kasih tahu, Ki, ada warga lo tuh tadi tensinya 150/100 dengan proteinurin negatif. Gue udah kasih antihipertensi, gue udah kasih rujukan keris. Tolong pantau ya. Maka bidan Kiki yang mantau. Besok bidan Kiki sebagai bidan desa akan datang. Minimal datanglah 1 kali ya ke rumah pasien nih. Harus ada barbuk kalau perlu. Ada buku visumnya kalau sekarang, visum rumah pasiennya. Bu udah ke RIS belum? Aduh, suaminya teh shift malam, belum ada yang nganter. Biasanya pasiennya begitu. Tapi bidan Kiki udah nyiapin lagi nifedipin lagi. Kasih lagi ke pasien ini nifedipin. Bidan Kiki akan menghubungi kader setempat, kader, Fokia, Sikandi, apapun lah bahasanya yang ada sekarang. Kader, kalau tak kabupaten namanya apa? Kader, Fokia, Srikandi, apapun lah, Posyandu, kader PKK, apapun itu, kasih tahu untuk mereka yang kemudian nanti akan memantau. Tinggal bidan Kiki, tinggal pantau terus. Karena pasien itu harus ke rumah sakit, jangan sampai terjadi perburukan. Dan pasien harus diberikan antihipertensi, walaupun dikasih surat rujukannya. Oke, kalau ada hambatan, laporkan. Oke. Nah, sekarang tinggal begitu ada pasien dengan tekanan darah. Oke. Ayo atulah, siapa atulah? Ada yang mau volunteer gitu jadi tuan rumah Cisau teh. Sini dok. Cisau sini. Ayo. Dinas berdua kan ya, kalau jaga malam berdua ya. Berdua dok. Berdua. Ayo Neng, sini Neng. Bu Ida sama Mana satu lagi. kalungnya? Bertiga jadinya. Berdua. Ya, dua berarti malam ini yang bikin siapa? Sama? Ah, coba. Jadi satu orang ada yang pakai kalungnya cuma jadi alat ya, jadi kita hanya Siapa tuh? Ya, Mbak Kiki duluan, Mbak Kiki duluan. dia berdua. Ayo. Alatnya. Mau sana apa mau sini? Sana ke sini aja. Ke sini. Ya, PIP, HPP siapin. Sini. Sini aja. Ya udah sama aja. Aduh, aku mau bikin pasiennya siapa? Jaga berdua kan? Iya. Ya, yang lain melihat. Ntar ada soalnya dari dokter di Pasiennya list. datang, ya mulas-mulas si Guna teh. Guna tuh.
ANC-nya nggak kedengeran. ANC-nya. Ini mual juga, pasang oksigen, Tensi, tensi. dulu ya Bu ya. Tensi nate 170 per 110. Pelaksana PED sembari berikan diberikan 10 mg media dopa tidak boleh dulu pamer tata laksana PED beri 4 gram bolus Dari mana dikasih minum? Udah minum lah, balik lah. Kita bisa kasih nifedipin 4 kali 10 mg tiap, kalau dokter ini 15 menit, kalau saya sih nyuruhnya 30 menit juga boleh aja. Karena kalau literaturnya per 20 menit. Tapi kita tahu kalau di lapangan per 20 menit pasti menyusahkan teman-teman. Jadi pasti tahu lah, kalau saya tahu kalau dokter ini 15, kalau saya juga 30 nggak apa-apa. Biar teman-teman aja. Oke, terus kemudian pasang infusium. beri dosis 4 gram MGS4 Gimana? 4 gram Bongkar aja tuh. Buka aja nggak Bu? Ada tuh mah. Pisau makaya. iya Masa? Oh ininya. Enggak. Oh, kok ada kata-kata kalau 40? kalau ada yang 20% kan Tidak ada dong di puskesmas. Di puskesmas hanya 40. Tidak ada. Gimana? Di tempat lain tadi sampahnya dapat ada satu. Iya. Enggak, harusnya di tempat lain juga enggak ada itu. pernah ada Ini jauh-jauh sih mah ada. Kita sudah bilang tidak boleh ada lagi. Zaman dulu ada yang 40, ada yang 20%. Zaman saya sekolah itu saya bonusnya pakai yang 20%. Tapi ternyata penelitian di lapangan ternyata membuat riuh buat teman-teman bidan pelaksana di lapangan. Ada 20 sama 40. dibuka benar tempelin Ya pura-pura boleh lah ya. Jadi akhirnya dibuat keputusan pakainya semua yang 40%. Terus kemudian udah kan, udah pasang infus, terus ini sudah ada sudah dicampur ada berapa itu mah? 10 aqua 10 mg Itu aqua 10 mg, terus beri selama 10 sampai 15 menit 15 menit. ya Lagi mau diberi teh ibu nanti tiba-tiba kejam. kejam Kejam. dosis 5 mg kiri 5 mg kanan IM ini udah dikasih apa belum? Belum. ya IM 5 mg kiri 5 ini nggak jadi kasih nggak belum dikasih soalnya pasti 5 mg kiri 5 mg kanan terus 5 mg, 5 mg. 5 gram ya kan? MGS kiri dan kanan posisi lagi Kiri dan kanan apa? paha kiri paha kanan Paha kiri, paha kanan. Jadi bahwa pemberian MGS 4 bolus tidak harus semata-mata harus IV. Tidak semata-mata harus IV. Pada kasus-kasus kita tidak bisa memberikan IV. Pada kasus tidak bisa memberikan IV. Misalnya tadi pasiennya kejang, infusnya terlepas, kita nggak bisa nih ngasih bolus. Atau ibunya badannya sehat banget, jadi kita sulit untuk mencari akses vena, maka kita bisa memberikan IV. Kalau buat saya pribadi, kalau buat teman-teman pelaksana, saya tidak usah pakai gram. Kalau buat saya pribadi, saya buat teman-teman bidan pelaksana di bawah itu, saya tidak pernah ajarkan menggunakan gram. Kalau teman-teman dokter harus bilangnya gram. Ada gram dan cc kalau teman-teman dokter. Tapi kalau teman-teman bidan, kalau saya sih praktis, pakainya cc saja. 12,5 bokong, 12,5 bokong. Jadi karena kalau teman-teman pakai gram dan pakai cc sama tadi, di otak nanti jadi pusing kecampur-campur, ini teh gimana, nggak usah, makanya tetap cc aja. Cara paling gampang adalah kalau tadi saya bilang karena keadaannya darurat, maka tidak perlu berpikir
12,5 kilo ya. Pokoknya satu flakon ini dibagi satu flakon ini pokoknya dihabisin karena tidak perlu mikir. Ambil semuanya, setengah di bokong kanan, setengah di bokong Kiri. Maka itu dibilang tidak usah mikir. 12,5 Pasang konstase untuk memastikan tidak ada sumbatan jalan nafas. Beri oksigen 5 liter. Ini untuk lebih aman sih kalau misalnya kejamnya berlalu bisa diikat ke jalan. Terus infus tetap dikasih dosis rumahan. Berapa dosis rumahannya? 6 gram. 6 gram? 15 cc. Dikasih berapa tetes? 28 tetes. Kita kasih 28 tetes. Terus lanjutkan pasang kateter. Pasang kateter. Dan untuk tim biru siapkan rujukan info konsen ke pasien. Kalau di Kabupaten Tangerang, pemberian rumahan melihat kelayakan pemberian MGS Somat. Belum. Dosis Dosis awal Tidak, dosis rumahan melihat. Jadi kan kita udah ngasih sebelumnya harusnya dipasang kateter terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dosis awal tidak melihat, kalau di Kabupaten Tangerang, karena memang ilmunya berbeda-beda, tetapi tertulisnya kalau Kabupaten Tangerang sudah membuat aturan tertulis sendiri, jadi buat teman-teman relatif lebih aman. Kan kita tahu syarat pemberian MGS Somat ada 4. Apa aja? 1. Kembali masa-masa suci berbiram dalam jam. Terus kalsium panas. Nah, kalau pemberian dosis awal di Tangerang tidak. Tapi jangan kaget, maksudnya kalau tiba-tiba teman-teman pindah jadi P3K di daerah yang lain, mungkin daerah yang lain mereka akan melihat, paham ya? Karena teorinya memang ada 2 latar belakang. Yang satu bilang tidak perlu melihat, ada yang satu yang bisa perlu melihat. Kalau Kabupaten Tangerang, dosis awal tidak perlu melihat. Oke? Itu harus kita pahami bersama. Tapi untuk dosis rumahan mengikuti aturan semuanya sama. Dosis rumahan melihat kelayakan pemberian MGS. Oke? Lanjut terus kemudian. Bagaimana cara ngecek protein urin? Protein urin diambil urinnya dicek pakai apa? Ambil protein urinnya gimana caranya? Ambil urinnya maksudnya. Dari mana? Ambil urinnya Pakai pasang kateter. Pasang kateter terus kemudian bisa pasang kemudian dicek dulu, dikeluarkan dulu sedikit, baru di satu periksa, satu lagi nyambungkan. ini masukin pasang, pasang digedein terus kemudian digedein, terus sebelum disambungkan ke Disambungkan. sambungannya bisa agak ditekuk sedikit dulu terus ini baru diambil. ya. Jadi tidak boleh mengambil dari urin bag, ambil urin bag. Kemudian ambilnya juga bukan dari urin pertama kali. Jadi tangan saya kemudian dikeluarin dulu, baru kemudian ditekuk dulu, baru diambil. Namanya urin midstream. Dan begitu pula kalau teman-teman meminta pasien untuk mengambil pipisnya sendiri. Kadang-kala saya sering dapat hasilnya itu kontaminasi sebenarnya. Jadi pasien harusnya ketika dia diminta pipis, maka pasien harus kasih tahu, Bu, pipisnya nanti ke kamar mandi, coba sebelumnya cebok dulu yang bersih. Cebok dulu yang bersih. Setelah cebok bersih, kemudian setelah itu cebok bersih, dikeringkan, kemudian baru pipis. Keluarkan pipisnya sedikit, seret, kemudian tahan. Baru selanjutnya ditampung. Jadi keluarkan sedikit dulu ya Bu ya. Tekankan itu. Keluarkan sedikit dulu, kemudian tahan, baru ambil yang ditampung yang lain. Oke? Urin midstream penting banget, karena kalau enggak pasien itu biasanya main tiba-tiba jongkok, main tiba-tiba sur ditampung semua. Nah, takutnya kontaminasi di sini. Oke, next. Terus apa lagi? Setelah dipasang kateter, ibu persiapkan rujukan sambil telepon dokter untuk konsultasi. Sambil persiapkan rujukan, perhatikan evaluasi pasien jika pasien kejam lagi, berikan dosis 2 gram atau 10
miligram, 5 gram, 5 cc maksudnya. 5 cc, 5 cc. bolus. Bolusnya siapa? 5 cc. Kejang kan? Kejang Ya. dikasih 5 cc. 1:1 bolus. Kejang kedua Kasih lagi. kasih lagi. Kejang ketiga Kasih Siapa? Zepam atau penitoin dan segala macam. Oke. Nah itu rujuk pasien ke rumah sakit dengan batas yang lebih. Selalu kalau saya jadi konselor jaga di RS Kabupaten Tangerang, saya tidak akan pernah menolak pasien. Tetap langsung inform konsen ke TDN ICU ini. Langsung aja deh, nggak usah babi ibu kacang ini. Karena kemarin saya AMP terjadi prolong karena kelamaan inform konsennya. Maksudnya gimana? Jadi pasien biasa kan, pasien mau dirujuk, pasien mikir-mikir dulu, udah mikir, akhirnya keluarga setuju untuk dirujuk ke RSUD Tangerang. Jari emas ke RSUD Tangerang. Habis jari emas ke RSUD Tangerang lapor DPJP terlebih dahulu. Prolongnya makin panjang loh. Dari DPJP ACC rujuk, inform konsen ke TDN ICU NICU. Dibales ke puskesmas. Dari puskesmas kemudian baru mau inform konsen. Mau inform konsen suaminya nggak ada. Iya. Suaminya nggak ada. Setelah suaminya ada, pokoknya lama banget di situ. Yang saya tanyakan waktu itu adalah apakah RSUD Kabupaten Tangerang baru sekali ini minta inform konsen ke TDN ICU? Paham nggak saya? Jadi maksudnya begitu mau dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang, keluarga sudah setuju, langsung inform konsen, nggak ada NICU sama ICU. Karena mau bagaimanapun tempat paling lengkap tuh di RSUD Kabupaten Tangerang. Tempat paling lengkap, dokternya standby 7x24 jam. Udah RSUD Tangerang lah. Tempat busuk-busuk lempar udah di situ. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak lama-lama gitu. Jadi begitu pasti kerujukan pasti ACC kirim inform konsen, pasti seperti itu. Langsung. Jadi langsung bisa kirim dengan cepat. Terus kemudian apa lagi? Kasus preeklamsi apa lagi? Ini terus apa lagi? Udah sistem perujukan. Jangan pernah lupa dalam merujuk. Dalam merujuk selalu persiapkan skenario terburuk dalam merujuk. Apa aja yang harus dibawa dalam ketika merujuk? Bakso kuda. Ya pasti kan bakso kuda ya. Partus septus karena pasti ada kemungkinan lahiran di Jalan. Apalagi alat prestasi apa aja tuh prestasi? Ambubek. Ambubek segala macam. Oksigen, Google, apalagi? Alat tensi tanda vital, apalagi? Doppler perlu nggak ya? Kalau intubasi perlu, tapi bisa nggak? Susah. Itu ya. Pasiennya sesak ternyata. Begitu dilihat ternyata cairannya masuk dengan cepat. Apa itu? Lapor sama dokter. Dokter siapa? Nah, gimana dok? Ini pasiennya terus ternyata pasiennya sesak. Nah, beri lasi. Berapa banyak kasih lasi? Boleh kasih lapor ya? Boleh kasih lasi. Ada kan lasi tikus? Ada yang edema. Kalau pasien sudah PEB, sesak napas, mikirnya udah pasti edema. Bidan nggak akan bisa disuruh bedain ini edem paru atau pneumonia, nggak ada yang nggak bisa lah, nggak bisa. Tapi kalau udah PEB, kemudian sesak napas hingga pasiennya duduk nih, hingga pasiennya nggak bisa berbaring, terus mama sampai napasnya teh tersengal-sengal, sudah pasti edema. Pasien tensi tinggi, hamil, sesak napas nggak bisa tidur berbaring, sudah pasti adalah edem. Baru.
Edem paru sudah pasti obatnya cuma dikasih furosemid. Masukin langsung 2 ampul, terus rujuk. Bisa dikasih berapa kali? 3 kali, bisa dikasih berkali-kali sampai urinnya keluar banyak banget dengan jeda setengah jam. Setiap nasi bapak dua. 2 ampul aja kasih. Itu enak banget. Semakin cepat kita mentata laksana akan lebih bagus banget. Beneran. Jangan lambat. Obatnya cuma ngasih nasi. Operasi juga lebih enak karena pasien nanti udah kering. Akan lebih enak karena nanti semakin nanti dia semakin kosong. Lasik setengah jam kemudian masukin lagi 2 ampul lagi. Nanti tuh kak urin bag tuh udah sampai penuh gembung itu buang. Nanti tuh parameternya sampai kapan? Parameternya sampai pasien bisa tidur berbaring. Parameternya sampai pasien bisa tidur berbaring. Kalau udah bisa tidur berbaring tuh udah enak udah. Paru-parunya udah kosong. Oke. Ada yang pernah dapat edem paru? Cisauk, Surabinta, Pagedangan? Enggak. Ya, dokter. Kan baru sedikit udah langsung dirujuk. Kalau ada tentang PB langsung dirujuk. Jadi ya mudah-mudahan sih jangan sampai dong. Tapi pasti kalaupun hal kayak gitu ada, tapi drilling seperti itu harus coba. Drilling kayak gitu harus coba. Iya, kasus sulit. Karena kalau cuma kasus sulit susah. Oke? Apalagi? Ada lagi tentang ini, tentang preeklamsia berat, rujukannya. Apa lagi? Apa lagi? Apa itu dia, Pak? Baik. Apalagi PEB? Case apa lagi PEB? Ada yang pernah nemu kasus PEB aneh-aneh nggak ada? Sampai sekarang sama biasanya amalan itu. Insya Allah sampai saat ini belum pernah sampai tujuan dulu. Nggak seru kalau nggak. Oke, siap lah. Yuk, next gantilah.